Guys, kalau dipikir-pikir, salah satu profesi yang paling bikin jantung kerja lembur itu ya jadi petugas pemadam kebakaran. Orang lain kalau dengar sirene mungkin cuma nengok sebentar, tapi buat mereka itu tandanya harus langsung gas tanpa banyak mikir. Lagi makan ditinggal, lagi istirahat ditinggal, bahkan lagi olahraga pun bisa langsung berubah jadi lomba lari dadakan. Soalnya yang mereka kejar bukan sekadar waktu, tapi juga nyawa dan harta benda orang lain. Tapi lucunya guys, tantangan petugas damkar itu kadang bukan cuma api. Justru yang sering bikin geleng kepala adalah ulah manusia sendiri. Ada yang bukannya memberi jalan malah ikut balapan sama mobil damkar. Ada juga yang santainya luar biasa seolah sirine itu cuma background video TikTok. Untungnya, di tengah semua kejadian bikin emosi itu, masih ada momen-momen yang bikin hati hangat karena melihat kekompakan warga. Nah, di video kali ini kita bakal membahas deretan momen tak terduga yang dialami petugas pemadam kebakaran. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video-video menarik dan informatif lainnya. Kita mulai dari kejadian di Denpasar, Bali. Entah lagi melamun, dengar lagu terlalu kencang, atau memang merasa dirinya lebih penting dari kebakaran, seorang pengemudi Mercedes ini tetap santai melaju di depan mobil damkar. Padahal sirinenya sudah meraung-raung, klaksonnya juga sudah berkali-kali dibunyikan. Tapi mobil mewah itu tetap anteng, seolah suara sirine cuma musik pengiring perjalanan. Padahal mobil damkar itu bukan lagi konvoi cari angin. Mereka sedang mengejar waktu. 1 menit saja bisa jadi penentu apakah api berhasil dipadamkan atau malah keburu menghabiskan satu bangunan. Lanjut ke kejadian berikutnya yang gak kalah bikin gregetan. Ada 2 mobil damkar yang sedang melaju cepat menuju lokasi kebakaran. Nah, di tengah-tengah 2 mobil itu ada seorang pengendara motor yang diduga emak-emak. Bukannya menepi, beliau malah tetap santai melaju tepat di depan mobil damkar yang berada di belakangnya. Sirine sudah berbunyi berkali-kali, klakson juga nggak berhenti memberi peringatan. Tapi emak-emak ini tetap melaju dengan ketenangan yang bikin petugas damkar mungkin mulai mempertanyakan volume sirinenya. Baru setelah mobil damkar berbelok ke arah lain, barulah mereka berpisah jalan. Entah beliau benar-benar gak dengar atau lagi fokus mikirin lauk buat makan malam. Selanjutnya ada sebuah taksi yang justru menghalangi laju mobil damkar saat bertugas. Kejadian seperti ini memang masih sering terjadi di Indonesia. Padahal kendaraan darurat sudah jelas punya prioritas di jalan. Benar-benar situasi yang nggak seharusnya terjadi. Kalau sopir angkot yang satu ini levelnya sudah berbeda. Bukannya memberi jalan, dia malah nekat menyalip dan memotong jalur mobil damkar. Padahal petugas sudah berkali-kali memberikan peringatan. Ini benar-benar bikin bingung. Damkar lagi balapan sama waktu untuk menyelamatkan orang malah diajak balapan di jalan. Mungkin bapaknya lupa kalau penumpang angkot bisa nunggu 5 menit, tapi kebakaran sudah tentu tidak mau menunggu 5 menit.
Masih ada lagi mobil putih yang aksinya nggak kalah bikin tepuk jidat. Saat mobil damkar sedang melaju karena ada laporan kebakaran, mobil ini justru terus menghalangi di depan. Bahkan ketika diminta maju dan menepi, bukannya memberi ruang, dia malah memotong jalur lagi. Kadang memang ada orang yang refleksnya unik. Dengar sirin bukannya minggir, malah ikut panik dan akhirnya bikin semua orang tambah repot. Padahal yang diminta cuma satu, kasih jalan. Sesederhana itu. Untungnya nggak semua cerita soal damkar berakhir bikin emosi. Di Surabaya ada momen yang benar-benar bikin salut. Saat mobil damkar memasuki sebuah gang menuju lokasi kebakaran, perjalanan mereka mendadak terhenti karena ada sebuah mobil yang parkir di jalan. Semua orang mungkin mengira petugas bakal menunggu pemilik mobil datang, tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Warga sekitar langsung bergerak tanpa banyak bicara. Mereka bergotong royong mengangkat mobil tersebut ramai-ramai lalu memindahkannya ke tempat yang lebih aman supaya damkar bisa segera lewat. Nah, ini baru namanya Indonesia yang sebenarnya. Kalau urusan bantu-membantu, tenaga satu kampung bisa keluar semua. Mobil yang beratnya lebih dari 1 ton aja bisa diangkat bareng-bareng. Rasanya semangat gotong royong memang masih jadi tenaga tambahan yang nggak pernah habis. Terakhir ada momen yang memperlihatkan betapa sigapnya para petugas damkar. Saat itu mereka sedang melakukan senam bersama untuk menjaga kebugaran tubuh. Suasananya santai, semua mengikuti gerakan instruktur dengan penuh semangat. Tapi baru beberapa menit senam berlangsung, alarm darurat tiba-tiba berbunyi. Tanpa aba-aba kedua, semua petugas langsung menghentikan senam dan berlari menuju mobil masing-masing. Instrukturnya mungkin masih sempat bilang, 1, 2. Tapi murid-muridnya sudah hilang semua. Nggak ada yang pamit, nggak ada yang bilang sebentar ya Bu. Karena mereka tahu, di luar sana ada orang yang sedang berharap bantuan datang secepat mungkin. Jadi kesimpulannya guys, setiap kali kita mendengar sirin mobil pemadam kebakaran, ingatlah kalau itu bukan sekadar kendaraan besar yang lewat. Di balik suara sirin itu ada orang-orang yang sedang berpacu dengan waktu demi menyelamatkan nyawa dan harta benda orang lain. Jadi kalau suatu saat kalian bertemu mobil damkar di jalan, nggak usah mikir 2 kali, langsung beri jalan. Karena beberapa detik yang kita berikan hari ini bisa jadi adalah harapan terbesar bagi seseorang di ujung sana.
Tolong motor-motor tidak dipinggirkan. Tolong. Ayo. Kena. Tolong sepeda motor dipinggirkan. Tolong sepeda motor dipinggirkan. Tolong sepeda motor dipinggirkan. Tolong sepeda motor dipinggirkan. Tolong sepeda motor yang berada dipinggirkan. Selamat mau lewat. Tolong sepeda motor dipinggirkan. Selamat mau lewat. Tidak bertanggung jawab bila ada kejadian.